wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah dengan NIM 2008111001 selaku moderator dari kelompok 2 yang akan membahas tentang dasar-dasar morfologi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Hanifah, saya sendiri. Yang kedua ada Himatun Aliyah, dan yang ketiga ada Salsabila. Nah, sebelum kita ke penjelasan, saya akan menjabarkan dulu bahwa kelompok ini akan memberikan 3 pokok mengenai dasar-dasar morfologi. Yang pertama ini tentang pengertian morfologi, yang kedua tentang konsep alomorf dan morfem, yang ketiga tentang proses-proses dari morfologis. Selanjutnya tentang pengertian morfologi akan langsung saya jabarkan. Pengertian morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang susunan kata dan pembentukan kata. Sedangkan dalam beberapa sumber ada yang mengatakan tentang definisi morfologi, yaitu yang pertama, menurut Ralibi dalam Mulyana 2007, beliau mengatakan bahwa secara istilah morfologi ini berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari 2 kata, yang pertama morfe dan logos. Morfe ini berarti bentuk dan logos ini berarti ilmu. Sedangkan Abdul Chaher pada tahun 2007 beliau mengatakan bahwa morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk kata dan pembentukan dari kata itu tersendiri. Selanjutnya, pada Kamus Linguistik, Triharimurti Kridalaksana pada tahun 2008, beliau berpendapat bahwa morfologi ini merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang morfem dan kombinasi-kombinasinya, atau biasa kita sebut dengan struktur bahasa terhadap kata dan bentuk-bentuk kata, yaitu morfem. Nah, dari penjabaran tersebut telah saya garis besarkan bahwa morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk kata atau yang biasa kita kenal dengan struktur kata, serta pembentukan yang berpengaruh pada bentuk-bentuk kata terhadap makna atau arti kata dan kelas kata itu sendiri. Selanjutnya adalah pengertian dari konsep alomorf dan morfem yang akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dengan NIM 2008111003 ingin melanjutkan pembahasan mengenai konsep morfem dan alomorf. Morfem merupakan bentuk gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Nah, untuk mengetahui bentuk tersebut adalah morfem atau bukan, kita harus membandingkan bentuk tersebut dalam kehadirannya dengan bentuk-bentuk lain. Nah, kalau misalnya bentuk tersebut ternyata bisa hadir secara berulang-ulang dengan bentuk-bentuk lain, maka bentuk tersebut adalah sebuah morfem. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi morfem. Klasifikasi morfem ini terbagi ke dalam 9 bagian. Apa aja sih? Yang pertama itu morfem bebas. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dapat muncul dalam pertuturan. Jadi morfem ini itu adalah morfem yang bisa berdiri sendiri. Contohnya itu saya, makan, pulang, kain, dan lain-lain. Morfem bebas ini walaupun tanpa terikat pun sudah memiliki makna. Nah, seperti dalam kata saya kan sudah punya makna, yaitu orang pertama walaupun tidak terikat dengan bentuk lain. Yang kedua itu morfem terikat. Ini tuh kebalikannya dari morfem bebas. Morfem terikat adalah morfem yang tanpa digabung dulu dengan morfem lain tidak dapat muncul dalam pertuturan, atau harus terikat dulu pada bentuk yang lain baru bisa memiliki makna. Contohnya itu pada imbuhan prefiks pen, men, dan ber, pada konflik ke an dan pean, dan pada sufiks an, kan, dan in. Yang ketiga itu morfem utuh. Morfem utuh ini bisa dikaitkan oleh semua bentuk dasar morfem. Bentuk dasar morfem bebas. Contohnya itu meja, kursi, kecil, laut, dan lain-lain. Yang keempat, morfem terbagi. Morfem terbagi merupakan sebuah morfem yang terdiri dari 2 bagian yang terpisah. Umumnya terdapat pada konfiks. Contohnya itu kean dan pean. Nah, yang kelima ini morfem segmental. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental. Contohnya itu lihat, lah, sikat, dan ber. Yang keenam,
Morfem suprasegmental. Morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur suprasegmental. Unsur-unsur suprasegmental ini seperti tekanan, nada, durasi, dan sebagainya. Contohnya itu pada morfem makan, sate, dan suka. Nah, jika ketiga morfem ini dinaikkan tekanannya, maka akan menjadi kalimat pertanyaan. Misalnya, makan, sate, suka. Nah, sedangkan jika datar, maka akan menjadi kalimat pernyataan seperti makan, sate, dan suka. Yang ketujuh, morfem bermakna leksikal. Morfem ini merupakan morfem yang secara inheren telah memiliki makna pada dirinya sendiri tanpa perlu berproses dulu dengan morfem lain. Contohnya itu kuda, pergi, kuning, dan lain-lain. Seperti pada morfem kuda. Nah, ketika kita telah menyebutkan morfem kuda, kita tidak mungkin menyebutkan binatang lain seperti kucing, harimau, dan lain-lain. Yang kedelapan yaitu morfem tidak bermakna leksikal. Morfem tidak bermakna leksikal adalah morfem yang tidak mempunyai makna pada dirinya sendiri. Contohnya itu ber, me, ter, dan lain-lain. Jadi harus ditambah dengan morfem lain. Yang kesembilan itu morfem unik. Morfem unik adalah morfem yang hanya mampu berkombinasi dengan satuan-satuan tertentu. Contohnya itu gulita, rentan, siur, dan lain-lain. Nah, pada contoh gulita ini kan jika tidak dikaitkan dengan gelap, maka tidak memiliki makna, karena gelap pasangannya pasti dengan gulita, baru bisa memiliki makna. Dan pada siur ini jika tidak dilengkapi dengan simpang, maka tidak memiliki makna, karena simpang pasti dengan siur. Nah, selanjutnya yaitu morf. Morf itu merupakan morfem, ada juga morf. Morf ini merupakan bentuk terkecil dari morfem yang belum diketahui statusnya. Contohnya itu, yang pertama itu mei dan mekan, yang kedua pe, pen, pem, peng, pen, dan penge, yang ketiga me, men, mem, meng, men, dan menge. Nah, jadi kan belum diketahui gitu, misalnya me apa, terus peng apa gitu. Nah, selanjutnya itu ada alomorf. Alomorf ini merupakan nama untuk semua bentuk yang sudah diketahui statusnya. Contohnya itu seperti melihat, membawa, mendengar kan sudah diketahui. Menya itu mendengar itu. Kalau tadi morf kan belum diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Himatun Alia dari kelompok 2 Linguistik Umum. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses morfologi. Apa sih proses morfologi? Proses morfologi ialah proses pembentukan kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Proses morfologi terbagi menjadi 3 dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada proses afiksasi. Afiksasi adalah proses penggabungan afiks atau imbuhan pada sebuah satuan, baik satuan itu merupakan bentuk tunggal ataupun bentuk kompleks. Afiks sendiri terbagi menjadi 4, ada prefiks atau awalan yang ditempatkan pada bagian awal kata dasar. Contohnya men, prefiks men ditambah dengan kata dasar baca menjadi membaca. Yang kedua ada sufiks atau akhiran yang ditempatkan pada bagian akhir. Contoh kata dasarnya adalah makan dan sufiksnya adalah an menjadi makanan. Kemudian infiks atau sisipan, kata dasarnya adalah getar dan ditambah dengan kata infiksnya adalah menjadi gemetar. Kemudian ada konfiks, yaitu gabungan dari sufiks dan prefiks atau awalan dan akhiran. Contoh kata dasarnya adalah satu, maka menjadi kesatuan karena kata konfiksnya adalah ke dan an. Proses morfologi yang kedua adalah reduplikasi atau kata ulang. Macam-macam reduplikasi, ada kata ulang penuh, ada kata ulang sebagian, ada kata ulang berubah bunyi, dan ada kata ulang berimbuhan. Kata ulang penuh adalah kata ulang yang mengulang seluruh katanya. Contohnya orang, yang diulang seluruh penuhnya menjadi orang-orang atau jalan. Diulang secara penuh menjadi jalan-jalan. Kemudian sebagian.
Kata ulang sebagian contohnya laki, kata dasarnya. Kemudian diulang sebagian menjadi lelaki. Kemudian ada kata ulang berubah bunyi, yang berubah karena penukaran konsonan atau vokalnya. Contohnya sayur, kemudian berubah bunyi karena berubah bunyi menjadi sayur mayur. Kemudian kata ulang berimbuhan, kata ulang yang mendapatkan awalan dan akhiran pada katanya. Contohnya kata dasarnya adalah barat. Kemudian karena mendapatkan kata awalan dan akhiran, contohnya ke dan an menjadi ke barat-baratan. Proses yang ketiga dalam proses morfologi yaitu adalah proses pemajemukan. Gabungan dari dua kata atau lebih yang masih mengandung makna dari salah satu unsur pembentuknya. Rumus pemajemukan ini bisa jadi A ditambah B sama dengan AB. Contohnya, kamar ditambah mandi sama dengan kamar mandi. Tetapi bukan kamarnya yang mandi, melainkan tempat orang untuk mandi. Contohnya, rumah ditambah sakit sama dengan rumah sakit. Bukan rumahnya yang sakit, melainkan tempat untuk orang sakit.